Surat Yusuf ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqa dan balapan keduanya atau berlomba-lomba keduanya al-baba pada pintu. Pintu kamar yang 7 itu ya. Wakotat dan menyobek dia Zulaikha komisahu pada bajunya Yusuf. Jadi setelah itu Yusuf lari ke pintu, dikejar oleh Zulaikha. Dikejar oleh Zulaikha sehingga bajunya Yusuf itu sobek. Jadi ke pintu itu Yusuf dalam langkah melarikan diri, ya kan? Kalau Zulaikha dalam rangka mengejar Yusuf, tidak boleh melarikan diri, ya kan? Jadi Zulaikha menyobek bajunya Yusuf. Min duburin dari belakang. Jadi yang sobek itu baju bagian belakang. Wa alfaya dan menjumpai keduanya Yusuf dan Zulaikha sayyidaha pada suaminya Zulaikha. Sayyid itu kan pemimpin atau gusti. Tapi maksudnya di sini suami, yaitu Kitfir Aziz. Latal bab di sisi pintu yang terakhir itu. Umpama tadi zina betul, ya ketangkap basah berarti. Jadi Yusuf melarikan diri sampai pintu terakhir, pintu 7 itu. Nah, Zulaikha dari belakang menyobek bajunya Yusuf. Pas di pintu terakhir, nah suaminya ada di depan pintu. Ya, ada di depan pintu. Qalat berkata dia Zulaikha. Ini untuk alibi. Apa? Alibi itu apa? Hah? Menipu untuk memutar balik fakta. Tidak ada jaza uman, balasannya orang. Aroda yang menghendaki dia man bi ahlika terhadap istrimu Kitfir Aziz, su'an pada kejelekan, ila kecuali an yusjana, jika di penjara Yaman. Au atau adabun
seksaan alimun yang menyakitkan. Alimun yang menyakitkan. Jadi gaya-gaya arepe diperkosa. Padahal sing arep ngejak zina iku dheke. Nah, ya kan? Berhubung habis berdua dalam kamar, terus buka pintu, suaminya ada di depan pintu, maka Zulaikha mengatakan tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang menghendaki kejelekan terhadap istrimu, kecuali dia harus dipenjara atau diseksa dengan seksaan yang menyakitkan. Nah, piye? Kelakuane wong wedok iki kadang ngono kuwi. Memutar balik fakta. Sing salah iku jane dheke. Tapi piye carane dheke dadi gak salah, sing salah wong liya. Ya. Wong yang faktanya kan dia yang mau memperkosa Yusuf. Ya kan? Tapi begitu mau ketahuan, dia yang bilang kalau mau diperkosa. Maka Yusuf harus dipenjara atau diseksa dengan seksaan yang menyakitkan. Jadi tidak ada balasan yang pantas bagi siapapun yang menghendaki kejelekan terhadap istrimu, kecuali dia harus dipenjara atau diseksa dengan seksaan yang menyakitkan. Ya. Jadi diseksa dengan seksaan yang menyakitkan itu ya dipukuli. Jadi alimun bimakna mu'lim bi'an yudrob. Jika dipukuli. Jadi diikat terus dipukuli. Tuh. Bisa dipahami? Wa ahroja Abu Syekh an Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu Ana Yusuf alaihi salam tazawwaja imra'atal aziz fawajadaha bikron wa kana zaujuha aninan. Ini tafsir Durrul Mansur. Tapi kelak singkat cerita loh ya. Saat Kitfir Aziz sudah meninggal, terus Yusuf didaulat sebagai pengganti Kitfir Aziz. Terus oleh raja, siapa tadi? Royan bin Walid, Yusuf dinikahkan dengan Zulaikha. Pada akhirnya jadi istrinya. Tapi keadaannya ya masih perawan memang. Ya, masih perawan. Karena Kitfir Aziz punya penyakit impotensi. Bukan ngerokok, bu ya apa? Ya kan? Ya. Jadi istri ya nggih pajangan ngono tok, gak diapa-apakno. Ya. Qala berkata Yusuf untuk membersihkan nama baiknya, dia utawi dia Zulaikha iku rawadatni, menghendaki dia Zulaikha ni padaku. Loh keliru, faktanya enggak begitu. Dia yang pengen memperkosa saya.
Dia yang pengen mengajak saya berzina, bukan saya yang ngajak dia. An-nafsi jauh dari diriku. Saya ndak ada niat sedikit pun zina, itu ndak ada. Itu. Jadi Zulaikha mengelak, Yusuf juga mengelak. Ya. Tapi biasanya menang sapa nek ngene iki? Biasanya dimenangno sing wedok. Kecuali kalau yang laki-laki punya saksi tambahan. Kalau ndak ada saksi tambahan, wah, kalah omongan wis. Kalah omongan. Ya. Biasanya kalau seperti ini yang dimenangkan yang perempuan. Karena lumrahnya yang memperkosa itu rata-rata laki-laki. Biasanya laki-laki. Wasaita dan bersaksi. Sopo sahidun, orang yang bersaksi. Min ahliha, dari keluarganya Zulaikha. Lah, menangnya Yusuf di sini. Buktinya apa kalau bukan kamu yang ngajak? Loh, ada saksinya. Ya, wasahita sahidun min ahliha. Ada saksinya kalau Zulaikha itu yang ngajak, bukan Yusuf yang ngajak. Jadi saksinya itu seorang bayi yang masih dalam ayunan atau masih digendong ibunya. Jadi masih saudara sepupu dengan Zulaikha. Ya, masih saudara sepupu. Jadi Ani bin Abbas fi qaulihi wa sahita sahidun min ahliha qala kana sobiyan fil mahdi. Jadi yang jadi saksi itu masih bayi. Lumrahnya belum bisa ngomong, tapi waktu itu dibikin bisa ngomong oleh Allah. Sehingga Ketfer Aziz ya percaya. Biasanya anak ini belum bisa ngomong kok sekarang bisa ngomong. Ya. Jadi Ani bin Abbas anahu kola, dari Ibnu Abbas dia berkata, ya, takallama arba'atun wahum sigorun. Jadi ada 4 bayi yang bisa ngomong. Ya, ada 4 bayi yang bisa ngomong dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Pertama, Ibnu Masitoh. Ibnu Masitoti binti Fir'aun. Jadi anak laki-lakinya wanita penyisir rambut anak perempuannya Fir'aun. Maksudnya begini, Fir'aun itu punya anak perempuan. Lah, anak perempuannya itu punya penyisir rambut. Lah, wanita penyisir rambut ini punya anak laki-laki. Ceritanya wanita penyisir rambut ini ketahuan kalau dia beriman kepada Nabi Musa. Terus keluarganya dihabiskan oleh Fir'aun, digoreng kabeh. Ya digoreng menungsone, mbok digoreng, mbok direbus. Jadi suaminya, anak-anaknya Masitoh itu ya
direbus semua sama Fir'aun. Ya, terus terakhir Masitoh gendong bayi anaknya mau masuk ke api itu ragu. Terus anaknya ngomong, wis nyemplung Bu, gak apa-apa. Ngono lho ceritane. Gak apa-apa nyemplung Bu, mlebu swarga. Akhirnya masuk betul. Karena pilihannya dua, masuk ke api atau murtad. Mudeng. Itu Masitoh seperti itu. Jadi Masitoh itu artinya tukang nyisir rambut. Perias lah, perias. Jadi pilihannya dua, masuk ke api atau murtad. Nah, itu ragu dia. Sambil gendong anak gini. Lah kok tahu-tahu anaknya ngomong, masuk ke api aja, enggak apa-apa. Daripada disuruh murtad, masuk. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah siapa? Wasahidu Yusuf. Saksi yang membela Nabi Yusuf. Ya ini. Yang ketiga, wasahibu Juret. Jadi bayi yang membela Juret. Juret ini kan ahli ibadah. Ahli ibadah tekun di tempat ibadahnya, di suraunya itu. Lah ya jenenge wong iseng iki piye ya. Kalau Juret itu sok alim. Wah, gitu kan orang-orang itu. Terus nyewa pelacur. Coba sih alime iku sak pira, Dik. Coba gudon tak bayar. Gitu. Tak bayar wis salah. Tenang ae, gudon. Digoda betul. Juret enggak mau. Ya. Lah si wanita itu terlanjur syahwatnya menggebu-gebu, tidak terlampiaskan. Akhirnya zina dengan penggembala kambing, tukang angon. Sampai hamil punya anak. Lah terus dia ditanya, anaknya siapa ini? Kamu belum nikah kok punya anak, anaknya Juret. Si perempuan bilang gitu, aja ini kurang ajar. Ya, anaknya Juret ini, padahal Juret enggak tahu apa-apa. Ya, tahu-tahu tempat ibadahnya dirobohkan sama orang-orang. Gayanya so alim, tapi kelakuannya di belakang kayak serigala berbulu domba. Dirobohkan tempat ibadahnya. Terus, salahku apa? Ya kamu itu zina. Ini anakmu ini. Kamu mau nggak ngaku? Terus, anaknya Juret sholat, anaknya disuruh ngomong. Nak, awakmu anak sapa? Anaknya langsung ngomong. Anak itu Kang Angon niku lho. Terus nama baiknya Juret bersih lagi. Terus tempat ibadah yang yang sudah dirobohkan mau dibangun lagi dengan emas. Tapi Juret enggak mau. Wes bangun seperti semula saja. Itu Juret. Yang keempat siapa? Isa ibnu Maryam. Isa itu 40 hari sudah bisa ngomong. Di surat Maryam, qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan menjadikan seorang aku nabi dan seterusnya.
qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaron sakiya. Apal lagu. Ya, delok nduk surat Maryam. Bisa dipahami ya. Ada riwayat lagi di tafsir Durrul Mansur. Wa ahraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi wa sahita sahidun min ahliha qala sobiyun fil mahdi. Jadi anak bayi yang masih di ayunan atau digendong ibunya. Wa ahraja Ibnu Jarir wa Abu Syekh an Dhahak radhiyallahu anhu wa sahita sahidun min ahliha qala sobiyun antaqahullah kana fiddar. Jadi anak yang memang belum waktunya bicara, tapi oleh Allah waktu itu bisa bicara. Habis itu nggak bisa bicara lagi. Itu loh. Jadi dia bisa bicara itu ya pas bersaksi untuk Yusuf. Yang mana anak itu kebetulan ada di rumah itu, di istananya Kitfir Aziz waktu itu. Bisa dipahami? Ucapannya gini, in kana seandainya ada, opo komisuhu bajunya Yusuf, iku kuda disobek apa baju, min kubulin dari depan, kalau yang sobek itu baju bagian mana? Depan. Fasodakot maka benar dia Zulaikha. Wahwa dan dia Yusuf iku minal kadibin, termasuk orang-orang yang bohong. Itu penyaksiannya si anak itu. Ya kamu lihat saja wahai Kitfir Aziz, kalau bajunya Yusuf itu yang disobek atau yang sobek bagian depan, berarti yang benar adalah Zulaikha, dan Yusuf termasuk orang yang bohong. Itu bisa dipahami ya. Wa ingkana, dan seandainya ada opo komisuhu bajunya Yusuf, iku kuda disobek apa baju, min duburin dari belakang. Kalau yang sobek bagian belakang, fakadzabat maka bohong dia Zulaikha. Wahwa dan dia Yusuf iku minasodikin, termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya ya didelok temen karo Kitfir Aziz, dilihat betul itu bajunya. Yang sobek bagian mana? Oh, ternyata bagian belakang. Bagian belakang. Falamma ro'a, maka ketika melihat dia siapa? Kitfir Aziz, komisahu pada bajunya Yusuf. Iku kuda disobek apa baju, min duburin dari mana? Dari belakang.
Qala maka berkata dia Kitfir Aziz, innahu sesungguhnya ucapan qalat ma jaza uman aroda bi ahli kasu an illa an yusjana au adzabun alim di ayat berapa? 25. Iku min kaidikunna dari tipu muslihat rekodoyo kalian para wanita. Iki tipu muslihat iki. Ya kan? Ini tipu muslihat kalian ini. Ketaruh nek bojo. Ya. Jadi min kaidikuna dari tipu muslihat kalian para wanita. Karena Zulaikha merencanakan itu ya minta bantuan sebagian pelayan-pelayannya itu. Ya. Ya. Ini tipu muslihat kalian ini. Ya. Inna kaidakunna sesungguhnya tipu muslihat kalian rekodoyo sira kabeh iku azimun sar. Azimun sar. Nah, ini kalau berhasil bahaya ini. Aku yang sebenarnya dengan Yusuf tidak ada masalah, jadi ada masalah. Ya kan? Untung ketaruh. Karena ora. Ayo. Piye? Yusuf yang sebenarnya tidak salah bisa aku hukum. Bahkan bisa aku pukuli, aku penjara, bahkan aku bunuh kan gitu kan. Untung ketahuan. Enggak ketahuan. Wah, remuk Yusuf. Tenan. Tenan. Ya. Tuh. Jadi asal muasalnya ya pengen tidak dianggap salah, tapi akibatnya ya itu bisa ngerusak kerukunan, bisa dolim, ya bisa ya semacam-macam, boleh dosa kabeh. Jadi tabiatnya memang ora gelem disalahke, rata-rata wong wedok ngono kuwi. Salah ora gelem disalahke. Ya kan? Dengan upadayanya piye carane ben ora dianggap salah tapi ternyata enggak sadar. Kadang itu nanti lah orang lain yang malah dianggap salah dan menerima hukuman. Padahal dia tidak layak menerima hukuman karena memang tidak salah. Terus ada orang lain yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang salah. Oh. Malah ora karu-karuan. Ya kan? Orang yang melakukan alibi itu bahayanya seperti itu. Mbuh lanang mbuh wedok wis padha ae. Ya, wis padha ae. Jadi orang enggak salah dihukum, terus yang menghukum juga salah, ya, karena menghukum orang yang tidak salah. Ya kan? Ya bahasane ngono memang. Ada ketidakrukunan, nanti timbul sakit hati. Ya. Wis macam-macam. Untung ketahuan. Yusuf, wahai Yusuf. Kita lanjut ya. Yusuf, wahai Yusuf. A'rid, berpalinglah kamu an hadza dari ini. Ini perkara. Jadi Yusuf, ini kan aku kan tokoh di Mesir. Nah, ya. Terus sing salah ki jane bojoku.
Ya, dia bijaksana. Kitfir Aziz itu orang baik. Sing salah iki Zulaikha. Tapi tolong kamu berpaling dari masalah ini. Ditutup kasusnya. Ya, maunya ditutup kasusnya. Jadi kamu jangan menceritakan peristiwa ini kepada siapapun agar tidak viral. Kalau viral, raiku dideleh ndi. Ya, aku Perdana Menteri ya. Ya kan, kok raine bojoku dideleh ndi. Ya kan? Jadi Yusuf, kamu berpaling dari ini. Kamu tidak salah. Ya, kamu tidak salah. Ya benar. Cuma kamu tolong ya berpaling dari perkara ini, Gus. Menengo. Ya, menengo jangan sampai nanti tersebar luas kemana-mana. Tapi ya namanya di istana tetap kan ada pelayan, pengawal, melok-melok nguping ini. Belum ibunya anak yang gendong itu tadi, ya kan? Sedikit banyak tahu, kok cerita koncone. Tak kasih tahu ya, berita heboh. Tapi ini rahasia loh ya, ngono. Nanti yang ini cerita ke temannya lagi. Ini ada peristiwa heboh. Tak ceritakan ke kamu saja loh ya, jangan cerita ke siapa-siapa. Oke, cerita. Nanti cerita lagi ke sana. Akhirnya ya masih tetap jadi rahasia umum tapi. Dan pada akhirnya ya meledak. Wastaghfiri dan minta ampunlah kamu Zulaikha. Atau wastaghfiri itu maknanya menutupilah kamu Zulaikha. Lidzanbik, pada dosamu. Ini kamu yang salah. Lah kamu juga jangan ember kemana-mana. Ya, jangan ember kemana-mana. Menengo, ditutup. Ya, jangan sampai tersebar luas kemana-mana. Jadi wastaghfiri ini, kata ghafaro itu kan aslinya nutup. Kesalahanmu kamu tutup. Ya, jangan sampai kemana-mana. Inaki sesungguhnya kamu, Yusuf. Siapa? Inaki sesungguhnya kamu, Zulaikha. Iku kunti ada kamu. Minal khotiin termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Al-khotiin bermakna al-athimin. Tapi ya pada akhirnya itu tadi, tersebar luas kemana-mana. Wakola dan berkata, sopon niswatun para wanita, fil Madinah di kotanya kota Mesir, ya. Akhirnya ya tetap viral, tetap viral. Terus para wanita di kota Mesir itu menggibah rasan-rasan. Imro'atul Aziz, istrinya Kitfir Aziz. Utawi istrinya Kitfir Aziz. Iku turawidu menghendaki dia Imro'atul Aziz atau Zulaikha gitu ya. Fataha pada budaknya Kitfir Aziz. Budaknya
Zulaikha, mohon maaf. Abdaha pada budaknya Zulaikha, an nafsihi jauh dari dirinya Fataha, atau Fataha itu Yusuf. Itu. Wah, cinta itu betul-betul buta. Kok iso ngono lho. Ya. Kok iso, gak bahaya ta iki. Ya. Jadi seorang istri Kitfir Aziz, suaminya kurang apa coba? Pangkat jelas punya, harta banyak. Apalagi ganteng mesti. Mas yo wajahnya elek nek sugih ya ketutup eleke. Ya kan? Ya, mukanya yang jelek termaafkan. Ya kan? Kok bisa-bisanya seneng dengan budaknya? Di samping itu budaknya loh ndak mau sama dia. Harga dirinya di mana itu si Zulaikha itu? Lah, pikirannya para wanita itu, budak itu ya hitam, jelek, dekil, apa, bau ndak enak kan gitu kan, budak. Mereka belum tahu siapa Yusuf. Ya, mereka belum tahu. Ya ngono ki lho nek kakan komen niku, pasti meleset. Ya kan? Pasti meleset. Ya, kok bisa istrinya seorang Kitfir Aziz, kaya, pangkat, uangnya banyak, dihormati orang. Ya. Lah kok seneng sama budaknya yang jelek, dekil, hitam, ya kan, tidak berpendidikan. Itu kan pikirannya kan seperti itu. Terus yang lebih parah lagi, budaknya loh ndak mau sama dia. Piye ngono kuwi? Harga dirinya di mana itu Zulaikha itu? Ya nek budake gelem ngono. Ya, lah budaknya lo nggak mau. Wes piye ngono iki? Heh? Piye? Qad saghafaha sungguh menutup. Saghafaha sungguh menutup. Ha pada Zulaikha apanya huban rasa cintanya. Memang cinta itu buta. Ya. Wes, mbuh, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Jadi qad saghafaha huban itu artinya dakhala hubbuhu sighafa qalbiha. Jadi rasa cintanya pada Yusuf itu sudah betul-betul menutup apa? Tali hatinya. Wis akale ora dinggo. Ya, wis akale ora dinggo. Jadi nutup gantilane ati. Ya. Seneng kok sampai ngono. Padahal wis sugih, bojone wong sugih, wong pangkat. Seneng karo budak. Sik ngono budake sik gak gelem. Parah ya. Parah itu. Ya. Ina sesungguhnya kami para wanita. Iku lanaroha niscaya melihat kami atau berpendapat kami para wanita pada Zulaikha fi dolalin di dalam kesesatan, artinya kekeliruan, mubin yang jelas keliru. Ya, menurut kami dia itu ada di kesesatan atau keliru yang nyata. Itu kekeliruan yang luar biasa itu. Kok iso?
Kok iso? Oh, mereka belum tahu. Mereka belum tahu. Falamma sami'at, maka ketika mendengar dia Zulaikha bimakrihina terhadap apa? Tipu daya mereka para wanita. Bimakrihina bimakna bihadisi hinna. Jadi ketika Zulaikha sadar bahwa berita itu sudah tersebar luas dan dia jadi bahan hinaan, bahan olok-olok. Terima enggak Zulaikha? Oh, jelas enggak, namanya juga Zulaikha. Ya, jelas enggak. Ya. Kurang ajar wedok-wedok ini. Aku dielek-elek. Mangkel deh. Awas kan ya. Zulaikha ini cerdas. Arsalat maka mengutus artinya mengundang dia Zulaikha ilaihina pada mereka dalam rangka balas dendam. Wanita-wanita yang menghina si Zulaikha itu oleh Zulaikha diberi undangan untuk bisa pesta di istana Zulaikha. Oh, gitu. Balesnya halus. Halus, tenan halus. Ya. Jadi Zulaikha mengutus orang untuk memanggil para wanita-wanita itu datang ke rumahnya. Arsalat ilaihina itu maksudnya seperti itu. Bagaimanapun dia kan wanita terhormat karena suaminya, ya kan? Nah, terus orang-orang wanita-wanita yang mengejek dia itu bagaimanapun pangkatnya di bawahnya. Ya kan? Karena suami mereka bawaannya Kitfir Aziz. Jadi ada undangan pesta atau makan-makan di rumahnya Kitfir Aziz atau di rumahnya Zulaikha. Mau nggak mau mereka datang. Ora teko njaluk apa kon? Ngono. Bojomu tak pecat ta. Itu. Wa atadat dan menyediakan dia Zulaikha lahuna untuk mereka para wanita niswatun fil Madinah mutakaan itu makanan yang kalau dimakan harus diiris dengan peso. Jadi mutakaan itu makanan yang harus dipotong, diiris dengan pisau kalau pengen dimakan ya. Jadi mutakaan itu to'aman yukotok bisikin. Jadi makanan yang harus dipotong dengan pisau kalau pengen dimakan. Pembalasannya kejem ini Zulaikha. Wa atat dan memberikan dia Zulaikha kula wahidatin pada setiap satu orang atau setiap orang gitu. Minhuna dari mereka para wanita memberi sikinan pada peso. Sengaja itu. Kon kabeh gak ngerti gantenge Yusuf soalnya. Deloken maring ngene ya. Ya, ibaratnya tangan kiri pegang makanannya atau buahnya, tangan kanan pegang pisau. Nah,
monggo dinikmati hidangannya. Gitu. Monggo, ora kok langsung marah-marah, ndak. Monggo dinikmati hidangannya. Orang-orang jenis seperti ini bahaya loh ya. Karena pembalasannya halus. Halus tapi mematikan. Seperti kodok itu sukanya air. Ya kodoknya dimasukkan air. Tapi direbus. Ya suwe-suwe mati kodok. Oh senenganmu banyu ya tak kekno banyu. Tapi ditaruh di atas kompor. Zulaikha macam itu orangnya. Ya. Kasih buah, kasih peso. Ya mereka menikmati hidangan itu. Menikmati hidangan. Makan buah, makan apa. Ya. Yes, pokoknya makanan yang harus diiris. Bisa buah, bisa. Oleh Allah tidak disebutkan secara rinci itu apa. Daging bisa enggak? Bisa. Ya, bisa. Oleh Allah tidak disebutkan secara rinci karena itu memang tidak penting. Makanya enggak disebut. Waqala dan berkata dia Zulaikha, ukhruj keluarlah kamu Yusuf alaihinna atas mereka. Dipuacai ganteng, ya kan? Sana kamu keluar di hadapan para wanita yang sedang menikmati hidangan. Yusuf ya dengan terpaksa harus nurut kan sama majikannya. Waduh, dadine kaya apa iki kok? Gantengku unlimited Hah? Bahaya wong ganteng iki. Falamma ra'ainahu maka ketika melihat mereka para wanita ya, hu pada Yusuf, akbarnahu maka menganggap besar mereka hu pada Yusuf. Ketenggengen karena mereka melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Ya ketenggengen. Wakotokna dan mengiris mereka. Kotokna itu maknanya memotong. Memotong dengan peso apa? Ya mengiris. Aidiyahuna pada tangan mereka. Jadi sambil ketenggengen gini, pesonya masih berjalan. Sret. Darahnya bercucuran pun tidak terasa. Masih lihat Yusuf. Saking gantengnya. Ya. Saking gantengnya. Ya, tidak terasa. Jadi wa'ah roja Abu Syekh an Munabih an Abih kol mata minan niswatil lati kotokna aidiyahunna tis'u asarota imro'atan kamdaan. Jadi saat itu juga wanita yang mengiris tangannya karena kehabisan darah, mungkin ya karena shocknya lihat Yusuf itu. Seketika itu langsung mati 19 orang. Ora kok sekedar tergila-gila terus gendeng ngono ora, langsung mati. Itu 19 orang yang mati, belum yang gila, belum yang tergila-gila, belum yang pingsan.
Hah? Karena Yulaikha ngundang banyak orang. Ngundang banyak orang. Itu yang mati 19. Bisa dipahami ya. Nah, terus ada riwayat juga an ba'a sabit an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol U'tiya Yusuf wa ummuhu satrol Hasan. Jadi Yusuf itu dan ibunya diberi setengah dari ketampanan atau kecantikan. Maksudnya begini, manusia yang paling tampan itu aslinya siapa? Nabi Adam. Manusia paling cantik itu aslinya Hawa. Aslinya Hawa. Berhubung waktu itu tidak ada manusia lain. Hah? Jadi tidak ada insiden potong tangan itu tidak ada. Ya, karena manusianya ya itu. Terus anak-anak Adam Hawa juga sejak lahir sudah terbiasa melihat bapak ibunya ganteng itu biasa. Anak-anaknya pun ya juga ganteng-ganteng, imbang lah. Ya. Nah terus di era Yusuf itu hanya dikasih setengah dari gantengnya Adam. Hanya setengah. Terus ibunya Yusuf yang namanya Rahel itu juga setengah dari cantiknya Hawa. Ya. Makanya Yakub dulu pengen menikahi Rahel itu ya enggak apa-apalah. Angon wedhus 7 tahun enggak apa-apa. 7 tahun sebagai mas kawin itu. Angon wedhus. Itu. Lah kemudian secara geografi ya Mesir itu ikut benua mana? Mesir? Ayo. Afrika. Ya Mesir itu ikut benua Afrika. Afrika ini biasanya wong ireng-ireng ya kan. Tahu-tahu kedatangan orang yang begitu rupawan. Ya pantes saya langsung do gendeng. Langsung do mati. Ya kan? Jadi anahu u'tiya satrol. Dia diberi setengah dari kegantengan. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi mutakaan tadi tak ulang ya. Jadi maksudnya makanan yang dipotong atau dikupas dengan peso. Nah, contohnya ya banyak. Bisa jeruk, daging. Jadi dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Sudi wa ghairuhum huwa majlisul ma'di. Jadi mutakaan itu ada yang menjelaskan pokoknya waktu itu anulah diadakan suatu pesta makan-makan. Ya, pesta makan-makan. Ya
ada berbagai macam makanan, wis pokoknya berbagai macam makanan, fihi mayukta'u bisakakin. Ya, yang mana ada makanan-makanan yang memang diiris dengan peso. Bisa dipahami ya. Wakulna dan berkata mereka, hasalillah. Hasalillah itu ya maha suci Allah. Mahadha tidak ada utawi ini Yusuf iku basaron manusia biasa. In hadha tidak ada ini Yusuf ila kecuali malakun seorang malaikat karimun yang mulia. Jadi waktu mereka melihat Yusuf, jadi mereka itu tercengang melihat ketampanan Nabi Yusuf dan dengan tidak sengaja memotong atau mengiris tangan yang langsung mati 19 orang. Ini yang gila 40 orang. Sing gendengi 40. Wis ngerepotno iki. Gendeng. Ya suaminya, ya orang tuanya bingung kabeh. Qolat berkata Zulaikha, masih dengan keangkuhannya. Masih dengan keangkuhannya. Fadzalikunna maka demikian itulah. Iku aladzi yang ini maksudnya ya Yusuf. Lumtunani mencela atau mengolok-olok kalian nih padaku. Fihi di dalam aladzi. Kapok kon. Ya iki Yusuf sing goro-goro Yusuf ya awakmu ngelek-elek aku. Iki lho wonge Yusuf. Piye? Ayo. Ya ini Yusuf ini ya ini. Yang kemarin-kemarin kalian mencaci maki aku, mencela aku. Ya ini orangnya. Piye? Ya. Aku iki roh bendina Yusuf. Sekian tahun aku bisa menahan diri ini sudah prestasi. Lah kalian itu loh baru lihat pertama sekali. Ono sing mati, ono sing gendeng. Apa kualitas kalian? Tuh. Ya mirip wong-wong sing komentari bal-balan. Ya kan? Terus pemainnya goblok bal untuk ngarep gawang nendang gak gol. Padahal dhek ora iso bal-balan. Ya, komentator yang ngono kuwi. Omong tok sing gede, padahal ya ora iso apa-apa. Ya. Wis mirip ngono kuwi. Walakot rawatuhu dan niscaya sungguh menghendaki aku Zulaikha pada Yusuf. An-nafsih jauh dari dirinya Yusuf. Fastaksom maka terjaga dia Yusuf. Memang aku akui. Aku ya pernah menginginkan Yusuf tapi dia tidak mau. Dia terjaga. Ya tak akoni. Tapi kalian apa? Kualitas kalian itu apa? Ya podo, para komentator bola itu nek kon bal-balan temen ya gak iso jane. Ya. Ngomong tok sing ngewelek-elek, ngomong tok. Sama. Jadi orang itu ya wis ndak usah jadi komentator lah. Wis menengo, yang penting punya prestasi. Wis ngono ae.
tukang komentar ini biasanya ya ngomong tok, ngomong tok. Wala ilam yaf'al dan niscaya seandainya tidak mengerjakan dia Yusuf ma pada apa-apa amuruhu yang perintah aku Zulaikha hu pada Yusuf layus janana niscaya di penjara sungguh dia Yusuf. Walayakunan dan niscaya ada sungguh dia Yusuf iku minasawirin termasuk orang-orang yang hina. Termasuk orang-orang yang hina. Jadi bagaimanapun Yusuf ini budakku. Ya, seandainya dia tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan pada dia. Dia loh layak di penjara. Ya kan? Layak di penjara. Dan niscaya dia menjadi orang-orang yang hina. Ya. Jadi yes, itulah modelnya Zulaikha.